Bahaya, ternyata Mr. Chaplin, Sultan Petamburan, Haikal DKK adalah agen Zionis, ditulis oleh Daeng dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jelas saja negeri ini akan sulit maju, sebab sebagian besar rakyat terlalu mudah dikibulin dengan tema agama. Diancam tidak disolatkan mayatnya jadi keok, diancam dengan kata kualat pun melempem. Bahkan dinarasikan dongeng mimpi bertemu Nabi pun masih banyak yang percaya begitu saja. Mimpi itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana kita yakin? Sementara yang bermimpi itu tidak bisa mengeluarkan mimpinya sehingga jelas kepada halayak. Si pemimpi hanya bilang melalui mulutnya dan mengaku telah bermimpi. Disinilah pentingnya akal sehat. Meski banyak yang mengaku sudah berakal sehat, tapi apakah akal seseorang benar-benar sehat atau tidak? Itu pun akan terbukti dengan sendirinya atau aksiomatis. Misalnya Rocky Gerung dan atau Said Didu yang mengatasnamakan kelompok yang berakal sehat, namun gerak-geriknya hanya terlihat sebagai upaya pelampiasan sakit hati. Jelas sekali, mereka hanya mengaku, tapi sesungguhnya tidak demikian. Mereka adalah politisi buzzer membela bohirnya. Dulu Somad pun pernah mengaku bermimpi sampai 5 kali bahwa Prabowo yang akan terpilih jadi presiden. Tapi apalah cur, yang terpilih masih Jokowi. Dari sini saja sudah jelas betapa cerita mimpi bisa dijadikan alat berbohong alias ngibul. Kasihan umat yang belum terlatih berpikir kritis sudah dibuat bingung. Orang-orang seperti Rizik, Haikal dan sebangsatnya tidak peduli pada nasib umat. Mereka tak peduli umat akan menjadi semakin bodoh. Justru itulah yang disenangi. Karena dengan memelihara kebodohan umat, mereka bisa leluasa mementaskan kekuatan massa. Hanya orang-orang bodoh yang bisa digiring-giring membela kriminal. Orang cerdas pasti akan sibuk berkarya, tidak sibuk berdemo. Menjadi cerdas adalah pilihan yang tepat dalam memajukan negeri ini. Namun menjadi dungu atau bodoh karena mabuk agama adalah bentuk ketidaksyukuran seseorang diciptakan sebagai manusia. Karena hanya manusia makhluk yang cerdas. Sedangkan yang tidak cerdas tapi tubuhnya berbentuk manusia, maka perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Jangan-jangan itu makhluk jelmaan. Maka tak heran kalau suka percaya dengan mimpi-mimpi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Persoalan seperti ini terjadi sudah sejak lama. Ada upaya yang sistematis dilakukan oleh orang-orang jahil itu. Para makhluk jahil itu sudah tahu betul bagaimana dahsyatnya agama yang sejati. Dengan agama sejati, seseorang yang memeluknya tak mudah diombang-ambingkan opini dan tidak mudah jadi baper, dan tentu saja tidak mudah menjadi makhluk yang bernama kadrun. Kadrun itu menjadikan agama sebagai topeng saja. Dengan topeng agama, mereka sangat pede berbuat onar. Kalau topeng agamanya dibuka, jelas saja mereka mirip seperti para preman pasar yang bau amis. Para kadrun dengan topeng agama terlihat agak berwibawa sedikit. Namun bagaimanapun topeng itu digunakan, tetap saja aslinya terkuat. Kebenaran itu tak bisa diumpetin atau disembunyikan. Matahari tetap jelas cahayanya meskipun ditutupi oleh berbagai penghalang. Agama sejati itu adalah agama yang sejalan dengan filsafat atau logika cara berpikir benar. Sedangkan agama abal-abal yang sudah lama digunakan oleh makhluk kadrun itu atau sebangsanya telah memisahkan agama dengan filsafat atau logika. Tidak heran kalau orang seperti Felix Xiao HTI berkata tak perlu akal untuk memahami Al-Quran. Ini sama saja tak perlu menggunakan akal dalam beragama. Lantas kalau agama bukan untuk orang berakal, maka agama untuk hewan yang tak punya akal? Dari core model seperti itulah yang melahirkan makhluk-makhluk buas mabuk agama. Tak heran mereka bangga teriak takbir sambil mencaci maki dan berkata-kata kasar. Bahkan serasa menikmati kata L dengan masyuknya. Mereka mengaku orang beragama yang penuh rahmatan lil alamin, namun membawa senjata tajam dan pistol menyerang polisi. Bahkan mereka gemar persekusi. Tindakan yang tidak sesuai ajaran agama itu mesti menggunakan label agama. Jelas sangat kontradiktif. Sangat terang benderang bagaimana kekeliruan atau kerancuan yang telah dipertontonkannya. Rizik dalam hal ini telah berhasil memanfaatkan kedunguan umat. Dengan kedunguan umat yang membela Rizik, umat pun menjadi terhina meski masih pede. Karena bagaimana bisa ada rasa malu pada orang bodoh bebal alias dungu murokop? Tidak ada orang bodoh yang merasa malu atau merasa dirinya telah salah. Maka tak heran kalau makhluk yang berideologi kadrun ini tetap ngeyel dan sok paling benar. Karena saking bodohnya, para kadrun yang telah jadi korban doktrin ini rela mati di jalan tol dengan sia-sia. Sosok seperti si Haikal itu tak peduli berbohong atas nama Nabi, asal
tujuannya tercapai apapun dilakukannya. Haikal berani bilang telah bermimpi melihat Nabi karena dia tahu bahwa para kadrun itu tidak bisa meminta bukti kebenarannya, asal percaya saja. Saya curiga, mungkin saja si Haikal ini memang agen Zionis Yahudi yang senang kalau umat Islam Indonesia tetap goblok. Tujuan dari Zionis adalah menguras harta kekayaan negara-negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Dan cara yang paling mudah merampok kekayaan alam Indonesia adalah dengan membuat rakyatnya jadi kadrun alias jadi makhluk yang dungu dengan mabok agama. Haikal, Rizik, dan orang-orang yang tetap berharap umat jadi dungu alias tetap menjadi makhluk berideologi kadrun itu adalah bisa jadi para agen secara tidak langsung. Iya, mereka mungkin agen Zionis melalui tangan-tangan seperti Mr. Chaplin dan teman-temannya. Para agen Zionis ini hanya peduli dengan fulus, bisnis dan bisnis. Meski semua rakyat atau umat menjadi kadrun semua, mereka tak peduli karena ingin umat tetap dalam keadaan mabuk agama atau dungu. Karena kalau umat sudah cerdas, Indonesia tidak mudah dirampok kekayaan alamnya, bahkan semakin kuat dan melampaui negara-negara maju. Lihat saja Cina yang tak banyak kadrunnya bisa melesat maju melampaui Amerika. Itulah kenapa para agen-agen ini tak mau berhenti menggunakan agama sebagai alat politik dalam meraih kekuasaan. Dasar agen Zionis. Begitulah kura-kura. Ngeri, Densus 88 usut 13.000 kotak amal jadi sumber dana teroris. Ditulis Lendi H. Alif dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tertangkapnya pentolan FPI yang dijadikan imam besar kelompok ekstremis bisa menjadi langkah awal bagi aparat untuk membongkar jaringan radikal. Musuh utama bangsa ini bukan hanya koruptor dan mafia, tapi juga kelompok yang ingin mengubah ideologi bangsa atau menjadikan negara Islam. Jangan sampai negara sibuk membangun infrastruktur, namun membiarkan sel-sel teroris membesar. Salah-salah Indonesia bisa jadi Suriah kedua. Inilah yang harus menjadi konsen pemerintah Jokowi di periode kedua. Bermula dari kasus intoleransi di masa Ahok, jaringan-jaringan mereka mulai menampakkan diri. Para kelompok ekstremis menjadi semakin berani karena merasa perlu membela agama. Meski Ahok sudah dipenjara, mereka tetap saja merasa diperlukan tidak adil dan merasa harus mendirikan negara Islam yang bersyariah. Doktrin-doktrin Islam garis keras ini yang harus dipatahkan. Tidak hanya HTI dan FPI, tapi juga banyak nama lain yang mengancam kedaulatan. Parahnya lagi, sel-sel teroris ini menguasai masjid dan musola sebagai tempat peribadatan. JK sendiri sebagai ketua dewan masjid malah sibuk berpolitik dan mengurusi perusahaannya. Jadilah kotak amal yang seharusnya untuk keperluan masjid dan acara di dalamnya jadi sasaran alokasi untuk kegiatan radikal. Hal ini yang barusan diungkap Densus 88 bahwa sebanyak 13.000 kotak amal telah menjadi sumber dana teroris. Densus 88 anti teror Polri tengah melakukan investigasi terhadap dugaan adanya pendanaan jaringan teroris dan radikalisme melalui kotak amal. Diketahui setidaknya sebanyak 13.000 kotak amal menjadi sumber pendanaan aksi terorisme yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Tulis @divhumas_Polri pada tanggal 14 Desember jam 8 malam. Penemuan ini cukup mengejutkan dan juga bisa dikatakan sangat terlambat. Sebelumnya telah kejadian pembantaian di Sigi juga terungkap bahwa kotak amal jadi sumber pendanaan teroris. Saat itu kita belum memastikan kotak amal yang mana dan jumlahnya berapa. Tapi penyebutan angka puluhan ribu yang bisa jadi adalah sumber dana abadi memang sangat memprihatinkan. Katakanlah tiap masjid mendapati 10 juta uang dari kotak amal. Kalau dikali 13.000 maka akan ada 130 miliar per bulan. Makanya jangan heran kalau Laskar Khusus FPI sampai memiliki pistol tak berseri dan beragam senjata tajam dengan desain unik. FPI sendiri juga memiliki beragam rekening donasi mulai untuk Palestina, Suriah dan sebagainya. Bisa jadi terjunnya beberapa laskar ke lapangan untuk membantu bencana alam hanya memakai sebagian dari kecil dari dana yang mereka peroleh dari donasi. Kecuali FPI terjun membantu tanpa meminta donasi, ini sama halnya dengan Komnas HAM, KPAI atau SJW-SJW yang teriak kemanusiaan tapi masih menerima sponsor dari luar negeri untuk tujuan tertentu. KPAI misalnya yang teriak jarum eksploitasi anak lewat badminton. Belakangan KPAI diketahui menerima dana fantastis dari Bloomberg. Sponsor dananya ternyata dari perusahaan-perusahaan rokok Amerika Serikat seperti Philip Morris. Begitu juga SJW macam Dendi Laksono yang mengancam pabrik semen Kendang tapi nyatanya menerima bantuan dari pabrik semen Jerman. Inilah
inilah yang dilakukan teroris berbaju ormas agama di negeri ini. Mereka mengkampanyekan membela agama, membela ulama, menegakkan syariat Islam, tapi ternyata terafiliasi dengan perusahaan swasta dan multinasional. Sebut saja Munarman FPI yang juga menjadi pengacara Freeport. Begitu juga Yusuf Martak FPI yang menjadi petinggi Lapindo. Kita tahu Freeport dan Lapindo sering diusik Jokowi dalam kepemimpinannya, maka memanfaatkan ormas garis keras untuk melawan pemerintah menjadi jalan agar bisnis mereka tidak diganggu. Memang sangat mudah membohongi manusia dengan jubah agama, tinggal pakai masker, panjangkan jenggot, dan menghafal beberapa hadis. Kembali lagi soal terorisme, hal yang utama harus dilakukan adalah memutus pendanaan. Bayangkan 130 miliar, kalau dalam setahun sudah 1 triliun lebih dan berlangsung selama beberapa tahun. Maka jangan heran peristiwa bom Bali bisa meledakkan bom dengan kapasitas besar, karena mereka memiliki sumber dana abadi dari masyarakat kita sendiri. Semoga saja pemerintah mengambil alih regulasi terkait kotak amal dan juga para penceramah di masjid. Ini saatnya Jokowi menggebuk teroris yang telah mengakar kuat sebelum semuanya terlambat. Begitulah Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Hargana pamit, sampai jumpa.